Kayaknya sih dunia perwibuan akhir-akhir ini semakin ramai ya. Mungkin gara-gara ada beberapa anime-anime sequel yang tiba-tiba dapat konfirmasi. Biarpun itu harus menunggu beberapa tahun ya, bahkan dari gua SD sampai belum punya anak. Gua belum punya anak ya. Oke lah, lanjut aja. Jadi gue akan memberikan sedikit prediksi gue tentang Hataraku mau Sama season 2 yang sudah dikonfirmasi. Yang jadi pertanyaan adalah kapan rilisnya ini anime. Kalau misalnya gue ngelihat dari alur dan terjadi announcement dan juga berita-beritanya, kayaknya sih nggak mungkin tahun ini ya. Gue mikirnya sih tahun depan sih. Ya kalau paling cepet juga di fall 2021 itu kalau paling cepet ya. Tapi ya kalau misalnya mau memastikan kualitasnya yang terbaik, menurut gua tahun depan itu lebih baik ya, di winter 2022 daripada buru-buru tahun ini tapi ya kualitasnya biasa saja gitu. Mengingat dari trailer yang udah gua tonton, di situ gua menyadari kayaknya ini anime pindah studio, nggak dihandle lagi oleh White Fox. Bagi yang nggak tahu, White Fox itu studio yang menghandle Steins Gate, Akamega, ReZero, dan beberapa staffnya itu juga yang mengurus Mushoku Tensei di Bin Studio gitu kan. Jadinya dari apa ya, trailernya yang menurut gue lebih moe-moe, gue malah mikir ini nanti studionya kalau nggak Doga Kobo ya Passion ya kan. Syukur-syukur dapat Project Number 9 gitu, tapi kayaknya enggak sih, kayaknya masih jauh banget desainnya dengan buatan Project Number 9. Oke, jadi kalau misalnya dari situ teman-teman sudah menyadari kalau misalnya rilisnya itu kemungkinan besar enggak di tahun ini, di situ gue akan ngasih penjelasan yang lebih konteks lagi kenapa gue mengatakan hal yang demikian. Pertama adalah satu hal, jadwal. Nah ini yang paling penting. Mungkin teman-teman nggak menyadari ya, siapapun studio pasti perlu namanya jam tayang, dan jam tayang itu kita nggak mungkin mintanya ke produser. Udah pasti kita mintanya ke hak siar penayangan. Dan lagi, televisi itu kan nggak bisa ya kan, satu kali tayang itu 3 acara 4 acara kan jadi mustahil, nggak bisa 2 acara. Jadi kayak itu jam tayang inilah yang paling sulit. Kenapa? Untuk tahun ini aja nih gue kasih tahu, untuk musim ini aja tuh ada 200 anime yang tayang. Lo ingat, 200 anime yang tayang, nggak kayak tahun kemarin cuma 80, mungkin paling mentok 120. Tapi kalau yang musim ini ya 200 tayang itu baru musim Januari loh. Biasanya itu yang paling banyak itu di summer 2000 lagi, di musim summer atau di bulan Juli. Kenapa di bulan Juli? Ya simple, karena lagi liburan musim panas. Jadi banyak anime-anime yang tayang ketika musim liburan. Simpelnya di situ. Lantas dari situ gue sudah memberikan look pada kesimpulan dari jam tayang ini aja susah gitu kan. Contoh yang paling simple aja ini satu, Tate no Yusa. Lu dari dia dikonfirmasi sampai dapat jam tayang itu berapa? Season 1 itu untuk mendapatkan konfirmasi kapan rilis atau penayangan yaitu nunggu 2 tahun. Gua 2017 lihat pengumuman kalau akan dijadikan anime, dan 2019 gua baru nonton gitu. Sama kayak teman-teman kan 2020 kemarin itu kita mendapatkan informasi kalau bakal ke season 2. Dan kita baru dapat kalau Tate no Yusa 1 akan rilisnya tuh di akhir tahun ini. Jadinya udah kelihatan kan betapa lamanya kita menunggu. Sama kita menunggu Hataraku mau sama juga gitu kan. Selain jadwal, sudah pasti studio yang belum di announcement juga, atau produser dan lain-lain gitu kan. Gue ini menunggu informasinya konkret dulu atau informasi lengkap dulu, baru bisa mereka menentukan jam tayang gitu kan. Menentukan jam tayang lagi, ingat jadi channel sebelah kan, menentukan kapan akan tayang atau kapan akan rilis ke halayak gitu kan. Karena kalau kita belum mendapatkan informasi konkret seperti siapa produser, siapa sponsor, apalagi studionya siapa, kita nggak bisa tahu gitu. Nggak mungkin kan studionya kita belum tahu tapi animenya tayang. Kasusnya ntar sama seperti Attack on Titan. Attack on Titan season 4 ya sudah dikonfirmasi sejak pertengahan tahun, kalau nggak salah awal tahun 2020. Tapi baru bulan Agustus yang mereka menyebutkan kalau ganti studio, padahal di awal tuh mereka udah menyantumkan nama Wit Studio gitu kan. Cuma di situ mungkin Wit Studionya kagak kuat ya kalau disuruh tayang tahun 2020 juga. Makanya mereka menyerahkan ke studio lain yang mungkin mampu untuk menghandle Shingeki no Kyojin final season. Kasusnya sama seperti itu. Karena kalau dihandle oleh Wit Studio, ya gue yakin dengan kualitas sama seperti mereka mengundur season 3-nya jadi 2 part seperti itu, dan perbedaannya itu sampai setahun. Jadi dari beberapa penjelasan yang bisa teman-teman terima, di situ teman-teman tuh bisa membuat sedikit kesimpulan bahwasanya ini anime kemungkinan besar kagak rilis tahun ini gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau misalnya nggak rilis tahun ini artinya punya banyak waktu untuk memastikan bahwa anime ini akan sangat luar biasa. Mungkin bagi wibu-wibu yang masih
hijau-hijau, yang masih harum-harum, yang masih teriak wangi-wangi. Mungkin nggak tahu nih anime, tapi bagi wibu-wibu tua bangka cem gue, ini anime legend banget bagi kita. So, jadi itu aja bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue CRY and see you next time. Dan jangan lupa terus tonton video-video rekomendasi dan juga prediksi di channel Mari Wibu.